Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Daring kelas 3 belajar online di rumah. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu sehat semua ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Amin. Di masa pandemi COVID-19 ini, jangan lupa kita terus menerapkan pola hidup sehat 3M ya. Yang pertama, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sebelum memulai pembelajarannya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat menonton video pembelajaran ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu pada channel aku. Nah, Sobat Daring, jangan lupa tonton video ini sampai selesai agar tidak ketinggalan informasi penting ya Sobat Daring. Bapak sampaikan juga, jangan lupa untuk selalu rajin belajar di rumah ya, agar pengetahuan kalian semakin bertambah. Nah, Sobat Daring, hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 3. Langsung saja kita ke materinya ya, Sobat Daring. Kita akan lanjutkan materi. Ini kalian bisa lihat ada gambar, ya. Gambar ini merupakan contoh dari diagram. Kita akan bahas tentang diagram. Semuanya bisa dilihat. Ibu guru akan menayangkan sebuah video tentang apa itu diagram dan contohnya. Mohon disimak ya nak ya. Diagram batang. Lalu, apakah itu diagram batang? Diagram batang adalah diagram yang berbentuk grafik yang menunjukkan angka dalam bentuk persegi panjang. Di suatu kelas, Dayu bertanya kepada teman-temannya. Ia menanyakan apakah pekerjaan dari orang tuanya. Kemudian, Dayu mencatat semua profesi dari orang tua teman-temannya. Berikut ini adalah data profesi orang tua siswa kelas 5 SD Nusantara 1. Data ini dapat disajikan dalam bentuk diagram batang. Ini dia, diagram batang profesi orang tua siswa kelas 5 di SD Negeri Nusantara 1. Demikian adalah materi penyajian data dalam bentuk diagram batang. Kita lanjutkan ya nak ya. Kalian bisa buka halaman 103, buku 3-nya. Kita akan melanjutkan materi tentang diagram batang. Di sini kalian bisa lihat ya, di sini ada sebuah materi tentang pendataan tentang siswa yang mengetahui arti dari lampu lalu lintas. Setelah data diperoleh, di sini data diperoleh kepada siswa itu siswa kelas 3 yang sudah paham arti lampu lalu lintas itu ada 50 orang, dan siswa kelas 3 yang belum paham arti lampu lalu lintas itu ada 30 orang. Data ini dapat disajikan dalam bentuk tabel ya, dari ada kriterianya dan jumlahnya. Kriterianya ini paham atau belum paham ya, ada dua, sudah paham dan belum paham. Jumlahnya seperti tadi di sini ada 50 orang, ada 50 orang yang belum yang sudah paham di sini sudah paham, jumlahnya 50 orang. Kriteria yang kedua, belum paham arti lampu lalu lintas, itu ada 30 orang ya, 30 orang. Data-data ini disajikan kemudian ke dalam bentuk diagram batang. Caranya dari nih, judul tabelnya ada dua, ini akan kita pisahkan antara dia sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X ini yang datar, sumbu Y ini yang tegak ya. Sumbu X itu sebagai kriteria siswa dan sumbu Y ini tentang jumlah. Dan kalau untuk intervalnya atau jaraknya ini tetap harus berurutan, harus urutan dari mulai dari titik ini 0. Jika kalian menggunakan angka 1, 2, 3 kelipatan 1, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 50. Tapi jika kalian menggunakan interval, di sini menggunakan interval kelipatan 10, dia berjarak 0, 10, 20, 30, 40, dan 50.
Kalau misalkan ibu guru boleh nggak kalau kelipatan 5? Boleh sekali, berarti intervalnya nanti berubah di sini. 0, 5, 10, 15, sampai dengan nanti buat sampai 50. Ya, sudah dibuat intervalnya. Ibu guru boleh nggak sih tulisnya hanya 30 dan 50 saja? Di sini 30, di sini 50. Tidak boleh, dia harus sesuai urutannya harus sama, jaraknya harus sama. 1 cm, 1 cm, 1 cm dengan kelipatan-kelipatan yang berbeda. Kita lanjut. Di sini tadi kriteria siswa sudah paham arti rambu lalu lintas. Di sini yang belum paham yang warnanya pink. Yang warna biru yang belum paham, yang sudah paham itu di sini datanya ada 50. Ya, berarti nanti dia akan menunjukkan ke angka 50. Kalian buat garis dan menunjukkan angka 50. Ya, nah ya. Terus baca lagi. Siswa yang belum paham arti lampu lalu lintas tadi ada 30. Nah, di sini ada 30, berarti tarik garis ke angka 30. Sampai sini ada yang masih bingung? Mudah-mudahan semuanya sudah paham ya. Kita lanjutkan, kita coba bersama-sama ya nak ya, mengerjakan diagram batang. Kita mulai dari membuat data yang disajikan dalam bentuk tabel. Di sini siswa di kelas Cika berjumlah 35 orang. Di antara teman-teman sekelas Cika ada yang masih diantar ke sekolah dan ada yang tidak. Datanya sebagai berikut. Siswa yang masih diantar ke sekolah sebanyak 15 orang dan siswa yang tidak diantar ke sekolah sebanyak 20 orang. Kita coba, kita kerjakan ya, pisahkan kriterianya. Yuk, kita isi. Bagaimana, sudah diisi semua nak? Yuk kita samakan. Nih, Ibu guru, di sini ada kriteria siswanya, tadi ada 2 ya. Masih diantar ke sekolah, dan yang kedua tidak diantar ke sekolah. Dengan jumlahnya yang masih diantar ke sekolah itu ada 15 dan yang tidak diantar ke sekolah ada 20 orang. Kalau dijumlahkan itu ada 35, sama dengan jumlah siswa di kelas Cika. Kita lanjut ke datanya, kita akan sajikan dalam bentuk diagram batang ya. Nah ya, yang tadi di dalam tabel kita sajikan dalam bentuk diagram batang. Di sini sudah ada sumbu X sebagai kriteria siswa. Nanti akan ada 2 batang. Yang batang yang pertama tentang masih diantar sekolah, yang batang yang kedua tidak diantar ke sekolah. Kalian bisa isi. Di sini juga sudah ada yang sumbu Y-nya jumlah dengan masing-masing ini berjarak 5, 0, 5, 10, 15, dan 20. Kita mulai ya, kita buat ya, yuk kita buat bareng yuk. Nah, di sini Bu Guru sudah buat juga, dimana batang yang pertama ini ya, dia menunjukkan data kriteria masih diantar ke sekolah, itu tadi ada jumlahnya di sini 15. Berarti kita tunjukkan arahnya ke angka 15. Terus ya, di garis sudah dibuat batangnya 1. Yang kedua, di sini tidak diantar ke sekolah. Datanya di sini ada 20 orang, berarti harus dibuat menunjuk ke arah angka 20. Kalian bisa warnai batang-batang ini menggunakan dua warna yang berbeda ya. Misalkan yang masih diantar ke sekolah kalian beri warna biru, yang tidak diantar sekolah menggunakan warna kuning boleh, atau warna lain. Yang jelas warnanya harus berbeda, 2 warna yang berbeda ya nah ya. Materi selanjutnya kita masuk ke pengolahan data dalam bentuk tabel. Ya, jika sebelumnya kan sudah juga Ibu Guru jelaskan tentang membuat diagram batang. Ya, di sini kita mencoba untuk mengolah datanya dalam bentuk tabel. Kalian dapat buka buku cetak halaman 116. Di situ ada gambar ya.
Ketika Cika menjelajahi kebun raya, Cika menemui banyak sekali jenis tumbuhan di sana. Negara kita memang memiliki banyak keragaman. Selain keragaman suku bangsa dan budaya, negara kita juga memiliki keragaman jenis tumbuhan dan hewan. Pemandangan menarik yang Cika temui di kebun raya adalah beberapa burung bangau dan itik yang sedang bermain di kolam. Selain burung bangau dan itik, ada pula kupu-kupu dan lebah. Di sini, di gambar, kita akan memisahkan gambar masing-masingnya. Kita akan hitung dan kita akan memasukkannya ke dalam tabel, ya. Tabelnya ada di bawahnya. Nah, ini tabelnya, ya. Ada tabelnya. Di situ ada hewan dan jumlahnya. Ya, ada 4 hewan, ada burung bangau, itik, lebah, dan kupu-kupu. Kita dapat hitung melalui gambar berapa jumlah masing-masing hewan-hewan tersebut. Bisa kita mulai ya, coba kalian hitung. Dimulai dari burung bangau. Burung bangau yang warnanya apa sih di situ? Ya, warna merah muda ya. Dihitung ada berapa itu ya? 1, 2, 3, 4 yang sedang minum, 5, 6, dan 7. Burung bangaunya ada 7. Kita lanjut yang kedua. Hewannya yang kedua adalah itik. Yuk coba hitung yuk itiknya yuk. Oh, itiknya tuh ada 2 tempat itu. Ada yang di air juga. Yuk kita hitung itiknya. Yang pertama yang di rumput ada 1, 2, dan 3, ditambah dengan yang di dalam air 4, 5, dan 6. Kita lanjut yang ketiga, yaitu lebah. Lebah mana lebah ya? Kita hitung yuk yang di atas tuh yang lagi terbang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Lebahnya ada 10. Lanjut ke yang hewan yang keempat, yaitu kupu-kupu. Kalian bisa hitung sendiri nah, ada berapa? Yuk dihitung yuk. Sudah ketemu? Ada berapa? Ya, betul sekali. Ada 9 kupu-kupu. Dapat ditulis di dalam tabel ya, Nak ya. Sudah ditulis di dalam tabel. Nah, ini Bu Guru ada juga sudah menulis, sudah Ibu Guru masukkan ya ke dalam tabel. Burung bangaunya ada 7, itiknya ada 6, lebahnya ada 10, dan kupu-kupunya ada 9. Bagaimana? Ya, kalian sudah ditulis? Bagus, sudah semua ya Nak ya. Kita akan mencoba untuk latihan soal. Kalian dapat buka di halaman 117 di nomor 1 ya. Silahkan dikerjakan di situ di buku cetaknya. Dihitung berapa jumlah salak, rambutan, jeruk, jambu, dan mangga, lalu ditulis di tabelnya. Lanjutkan lagi materinya. Ini kita akan masuk ke materi diagram batang ya. Di sini ada gambar. Jika dan teman-teman sedang membaca buku ensiklopedia di perpustakaan, buku itu berisi pengetahuan tentang keragaman budaya Indonesia. Ada berbagai gambar tentang pakaian adat, rumah adat, senjata tradisional, dan upacara adat. Ya, di situ ada gambar-gambarnya. Di sini, jika melakukan wawancara atau bertanya kepada teman-teman sekelasnya mengenai rumah adat yang mereka sukai. Setelah didata, dapatlah data yang akan Ibu Guru tampilkan di dalam tabel berikut ini ya Nak ya. Dari hasil wawancara Cika didapat data yang menyukai rumah adat Sulawesi Utara itu ada 6, rumah adat Papua ada 12,
Rumah adat Jawa Tengah ada 4, rumah adat Kalimantan Barat itu ada 6, dan rumah adat Nangro Aceh Darussalam itu ada 8. Dari tabel ini kita akan ubah ke dalam bentuk diagram batang. Nah, sudah dilihat dari data yang di atas tadi disajikan ke dalam bentuk diagram batang dengan warna biru, yaitu Sulawesi Utara dengan jumlah 6 orang, ada Papua dengan jumlah yang warnanya pink ya, jumlahnya ada 12, Jawa Tengah itu menunjukkan arah 4, berarti 4 orang, Kalimantan Barat ada 6 orang, dan Nangro Aceh Darussalam yang terakhir yang berwarna ungu itu ada 8 orang. Di situ dengan dengan garis yang mendatar ya, atau sumbu X-nya rumah adat dan sumbu Y-nya yaitu menunjukkan jumlah. Kalian bisa lihat rentangnya pun tidak boleh berbeda, semuanya berkelipatan 2, 0, 2, 4, 6, 8, 10, dan 12. Mudah-mudahan sudah paham ya. Kita coba untuk latihan bersama. Di sini kalian bisa buka di halaman 121. Ada soal tentang nilai ulangan bona pada bulan pertama. Ada IPA 80, PPKN 85, IPS 90, Matematika 85, dan Bahasa Indonesianya ada 70. Kita akan ubah data dalam tabel ini ke dalam bentuk diagram batang. Kalian buat dulu garisnya. Ibu guru di sini sudah membuat garisnya. Ya, ini ya, ada 2 garis yang mendatar dan tegak lurus ke atas, X atau Y-nya. Ya, yang di bawah itu kita tulis dengan apa yang di bawah, yang ini adalah kita tulis mata pelajaran. Yang tegak itu nanti menjadi nilai ulangannya, angka-angkanya ya. Bisa dibuat? Sudah dibuat semua? Ya, bagus. Kita akan lanjut lagi. Setelah itu kita tulis rentangnya, angka-angkanya. Kita buat kelipatan 10 ya. 0, 10 sampai dengan 100. Bisa semuanya tulis? Ya, jaraknya sama ya nak ya, 1 cm semua. Sudah bisa. Kita buat yang pertama. Data yang pertama kita lihat. Di situ ada IPA. IPA menunjukkan angka atau nilai 80. Buat garisnya menunjuk ke arah angka 80. Kalian bisa warnai ya nak ya. Warnai sesuai dengan kesukaan kalian, warnanya warna apa untuk IPA. Dilanjut yang kedua itu ada PPKN. Nah, PPKN ini bernilai 85. Ada pertanyaan, Ibu Guru, di situ nggak ada 85. 85-nya mana? Nah, 85 itu berada di antara 80 dan 90. Berada tepat di tengah-tengahnya, itu 85. Bisa dilanjutkan ya nak ya. Kita lanjutkan lagi. Yang ketiga, IPS. Habis IPS, matematika. Setelah matematika, bahasa Indonesia. Jadi ini sudah jadi ya, dari IPA, PKN, IPS, matematika, dan bahasa Indonesia. Kalian bisa warnai dengan warna-warna yang berbeda-beda ya, supaya lebih menarik. Sudah ya, kita lanjutkan ke materi selanjutnya tentang. Nah, Sobat Daring, itu tadi pembelajaran yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel ini.